baru kali ini menurut saya ada penyidik yang sampai digugat 2,5 M, Pak. Saya melihat ada kasus besar di balik itu. Tapi kasus besarnya apa? Agar tidak mengganggu proses perkara yang sedang berjalan, jangan dibahas dulu. Jangan dibahas oleh Mas Novel. Yud gimana? Ya walaupun kemarin ternyata 5 orang itu yang menjadi tersangka kan nggak ada nama RK, ya hanya 2. Belum ada, bukan nggak ada, belum ada. Ya 5 kan nggak ada, Pak. Itu jelas tegas itu. Masa belum nanti kasus ini belum tuntas. Ya kan saya belajar kayak gini kan dari Pak. Bukan dari Febri. Jadi tapi jujur Pak, ya yang Atau Febri benar dari Pak Febri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus menegakkan kewarasan. 2 orang yang hadir pada hari ini di channel ini adalah orang yang sudah diketahui oleh publik. Dan yang mau didiskusikan gak main-main. Ada isu, ini bukan isu, ini ada fakta. Salah satu penyidik KPK yang bernama Rosa tiba-tiba digugat di pengadilan. Kasusnya ada di Pengadilan Negeri Bogor. Dia digugat oleh orang yang berkaitan dengan kasus Harun Masiku dan pasti juga dengan Hasto. Ya. Nanti kita akan dengar ceritanya. Kedua orang itu adalah satu Mas Novel Baswedan. Apa kabar Mas? Baik, alhamdulillah Pak. Kemarin Sehat. pulang dari daerah mana Mas? Saya dari Sidoarjo dan Semarang. Oh gitu. Antar ini anak ya? Istri di orang Sidoarjo, saya orang Semarang. Oh gitu. Kombinasi Semarang dan Sidoarjo. Dan ada sobat Yudi Purnomo Harapan. Harapan. Yang mudiknya ke Jogja, Sragen. Saya belum Solo, tanya itu. Makanya sebelum Bapak bertanya kan sudah menjawab ya. Kan penyidik itu Pak. Ya kan sudah tahu apa yang akan ditanyakan. Ini kerennya penyidik. Yang penting tidak mengintimidasi. Dalam kasus ini Rosa dia dituduh oleh berbagai tudingan-tudingan yang menurut teman-teman sih abal-abal, tapi kita akan cek. Hari ini sidang Mas, betul Mas? Ya, Mas Novel jadi kuasa hukumnya atau menemani sidang karena IM57 yang juga diminta dampingi. ya. Jadi yang dampingi adalah dari IM57. 57. Kawan-kawan yang ikut mendampingi sebagai kuasa hukum tentunya yang punya license sebagai Sertifikat advokat ya. Dan kami ikut hadir di sana. Okay. Dan memang salah satunya kenapa kok kemudian Rosa minta ke IM57 karena hakim di persidangan sebelumnya katanya menolak Biro Hukum KPK sebagai kuasa hukumnya Rosa. Alasannya gugatannya personal perdata. Gugatan personal perdata atas tugas negara saja sudah aneh gitu. Apalagi kuasa hukumnya dari KPK nggak dibolehkan ikut. Itu juga aneh juga. Tapi terlepas dari keanehan itu, saya ingin hadir melihat. Tentunya kekhawatiran ada akrobat hukum itu besar terjadi. Akrobatnya bagaimana? Kalau kemudian ada penegak hukum yang berhasil dikerjai, saya katakan pakai istilah dikerjai saja, dikerjai dengan digugat personal di tempat kota di mana dia tinggal, terus bisa jadi nanti suatu hari digugat lagi dengan cara yang intinya adalah disibukkan, dicari-cari, ya, dicari-cari persoalan-persoalan dan itu kemudian berhasil. Ini adalah pola serangan baru untuk koruptor terhadap upaya pemberantasan korupsi, dan ini tentunya hal-hal yang harus dibawa ke area terang biar orang semua tahu. Oke. Yud, ya ada tambahan? Ya. Siapa teman kita yang digugat belum ya, jelasin? Jadi AKBP Rosa Purwobekti itu kan sahabat kita, Pak. Jadi Pak Bambang waktu itu sudah ada ya beliau ya waktu Pak Bambang pimpin. Pak Yudi yang paling tahu karena Pak Yudi yang paling lebih lama kan. Oh iya. Sudah. Jadi beliau ini kan salah satu dulu anggota Satgas, Pak. Dan saya sudah sering kali menangani kasus korupsi bareng dia dan kasus-kasus besar sudah pernah ditangani. Ya artinya tentu dia nggak akan serampangan ya. Dan apalagi kita tahu bahwa apa yang dilakukan ini ya bagi saya kan ya ini adalah his name is trying. Namanya juga usaha. Maksudnya apa? Ya kan? Namanya juga usaha. Saya sepakat dengan Pak Novel mengganggu proses penyidikan. Karena kan hari ini aja dia yang seharusnya bertugas melakukan pemeriksaan, ya penyitaan sebagainya, akhirnya dengan gagah berani datanglah ke sidang walaupun sudah memberikan kuasa ya, tapi dia tetap ingin datang untuk menunjukkan bahwa dia tidak takut. Gitu. Itu yang pertama, Pak. Kemudian
yang kedua, ya saya mengkritisi ya terkait dengan gugatan ini yang dilakukan di Bogor misalnya, ya itu rumahnya Rosa yang memang di sana di kota Bogor. Artinya tentu mereka punya strategi bahwa ingin memisahkan Rosa personalisasi dengan KPK. Padahal Rosa itu kan menjadi penyidik karena mendapatkan surat perintah penyidikan dari pimpinan KPK. Dan ingat bahwa di KPK banyak penyidik. Ya semua tidak akan bisa melakukan penyidikan, melaksanakan wewenang kalau nggak dapat sprindik. Nah kemudian ya kita tahu bahwa baru kali ini menurut saya ya ada penyidik yang sampai digugat personal 2,5 M, Pak. Bisa bangkrut Rosa gitu ya. Hartanya aja nggak sebanyak itu gitu kan. Ini untuk gugat materi lagi kan. Ini kan kenapa gitu ya. Dan yang paling penting kan bahwa sebenarnya ranahnya sudah ada. Kompetensi absolutnya kan ada, bukan perdata tapi pra-peradilan berkaitan dengan pencekalan ataupun tindakan-tindakan penyidik lain. Kemudian tempusnya kan di gedung KPK. Digugatnya ke rumah gitu ya. Itulah di KPK itu kan tentu kita tahu kalau mau gugat ya pengen Jaksel dong. Bahkan perdata sekalipun kalau memang mau perdata. Ya. Dia dalam menjalankan tugasnya. Betul. Kemudian kalau pengadilan tipikor kan Jakarta Pusat. Ya karena emang nggak ada pengadilan tipikor di lain. Nah kembali lagi ya saya yakin ya bahwa proses ini walaupun memang ya pengadilan mengatakan tidak bisa menolak, tapi kan pengadilan juga dia punya terkait dengan tadi kompetensi absolut ya kan, kompetensi relatif ya kata jadi yang menurut saya tentu tadi hakim pun juga sudah mulai ini ya mengakomodir bahwa katanya Biro Hukum KPK bisa asal surat kuasa langsung dari pimpinan. Enggak langsung dari Rosa. Okay. Ya padahal sebelumnya kan katanya sesuai dengan undang-undang ya kan KSN nggak bisa kan beracara gitu kan. Ya, tapi ini bisa kan tuh ya ini aneh juga tapi ya sudahlah. Bagi saya yang penting ya Rosa bisa fokus terhadap kasus yang ditangani oleh dia karena kan bagi saya kasus Hasto ini belum selesai sampai di sini gitu ya, dia kan masih ada persidangan ya, kemudian Harun Masiku belum ketangkap ya, kemudian sudah masih ada satu tersangka lain ya yang belum belum diselesaikan ya, kemudian kasus ini kan berkembang. Tadi aja kita mendengar ada KPK memeriksa ya Joko Chandra bang ya memeriksa Joko Chandra hari ini. Kasus apa tuh? Ya terkait dengan kasus Harun Masiku gitu Joko kan? Chandra dari sini? Iya Joko Chandra yang pengusaha tuh Joko Chandra yang beda lagi? Yang dulu pernah ini gitu kan. Tapi datang ya itu saya pikir dia datang kan berarti kooperatif ya. Nah ketika jadi saya pikir kita berharap ya bahwa walaupun memang resiko dari penyidik ya di sana sini, kita berharap bahwa Rosa tetap semangat, tetap fokus ya, bahwa selalu yang kita bicarakan bisa jadi ini ada kasus yang lebih besar dari hanya sekedar ya menyuap komisioner KPU hanya untuk mendapatkan kursi DPR yang sebenarnya milik orang lain, dan akhirnya kan orang lain itu baru masuk kabur dan orang yang itu si Rizky bisa jadi anggota DPR habis selesai kemarin kan gitu Pak. Jadi bagi saya ya ini memang gangguan, tetapi ya harus dipikirkan juga dan kan gak main-main, harus waktu tersita ya kan, kayak tadi ada aja biasanya Biro Hukum yang menangani, sekarang harus minta orang lain. Nah kenapa kami mau ya, saya pikir teman-teman IM 57 ini kan kita sudah konsisten dalam pemberantasan korupsi, dan Rosa mengapa memilih kita ya tentu dia paham ya kita adalah sahabat-sahabat dia dan kita sudah tahu cara kerja KPK dan kita adalah orang yang menjaga rahasia. Siapa sih sebenarnya yang menggugat dia? Namanya Butio lah. Ya dia Butio, dia memakai kuasa hukum. Tadi ada kuasa hukumnya datang, namanya Butio, dia dulu pernah terpidana, sudah bebas. Nah kemudian kan diperiksa lagi. Terpidana dalam kasusnya si Harun Masiku yang kemarin. Kasusnya ini ya. Suap komisioner KPU. Iya, suap komisioner KPU. Ya. Ya Wastia. Jadi dia sudah merasa ya harusnya nggak, ya karena ini Nebis Edim dia nggak bisa diperiksa lagi. Padahal kita sudah tahu bahwa banyak kok tersangka naik lagi, diperiksa lagi, saksi naik lagi gitu kan. Itu menurut saya ngawur ya. Kenapa kok dibilang? Kenapa ngawur itu Mas? Nebis Edim itu kasusnya
kalau dia pernah ditahan di perkara itu dan diperiksa sebagai saksi di perkara lain bukan nebis namanya. Itu kan kengawuran. Si Tio ini sekarang diperiksa lagi di perkara yang lain. Lagi. Tapi kan konteksnya kan karena perkaranya rangkaian satu perbuatan. Sama seperti Setia Novanto lah di perkara EKTP ketika dia di perkara lain ada lagi. Setia Novanto diperiksa tapi konteksnya sebagai saksi tentunya. Nah ini kan pemahaman. Tio sebagai saksi sebagai saksi tentunya. Oh saksi. Jadi menurutnya pemahaman itu yang salah. Kalaupun sebagai tersangka bisa jadi, tapi perkaranya perkara lain kan harusnya begitu memahaminya. Yang kedua terkait dengan intimidasi. Dikatakan ada intimidasi. Bagaimana ada intimidasi diperiksa sama Rosa juga enggak. Dan tentunya ada videonya. Dilihat dari videonya enggak ada intimidasi. Jadi saya bilang banyak kengawuran yang saya yakin bahwa itu terjadi bukan tanpa kesadaran ya. Saya khawatirnya atau saya yakin ini adalah upaya untuk mengganggu saja. Dan mengganggu ini adalah bagian untuk menghambat atau membuat dia nggak bisa bekerja dengan efektif, Rosa. Saya menduga sih sebenarnya bukan hanya mengganggu tuh Mas, tapi mulai mendiskreditkan, jadi dihancurkan kredibilitas dan kehormatan dari seorang penyidik, supaya kemudian kepercayaan publik pada Rosa, bukan hanya pada lembaga ya, pada Rosa itu rusak gitu ya. Dan ini nanti dengan begitu, apalagi ini kan ada isu yang tadi Yudi bilang, ini kayak dipersonalisasi, jadi kayak dipretelin gitu Mas. Ini bagian dari strategi satu menghancurkan kredibilitas orang per orang, terus kemudian memisahkan orang dari lembaga dan kemudian nyecernya satu-satu kan. Selain tadi kengawuran itu mengatakan habis in the dam, emang pakai lawyer deh, pakai lawyer ya? Oh iya, pakai lawyer. Harus paham ya. Ini kan ilmu paling dasar lah ya. Iya, gitu ya Yud ya. Iya, ini kan semester 1 kita belajarnya dari sini dem. Gitu ya. Iya kan Bapak dosennya. Aku dosennya. Iya. Satu nabis and idem, terus kedua melakukan intimidasi tapi tanpa alat bukti. Iya. Dan dengan begitu apalagi yang lainnya tuh? Dia itu cegah. Katanya mencegah itu dengan dicegah dia nggak bisa berobat ke luar negeri. Sekarang mencegah itu bukan kewenangan penyidik, kewenangannya lembaga. Penyidik hanya mengusulkan, kan begitu kurang lebih. Jadi dengan alasan-alasan itulah semakin justified tudingan bahwa ini mengada-ada dan ini dibuat memang untuk mempersonalisasi Rosa, menghancurkan kredibilitasnya dan lain-lainnya itu. Mas Yudi tadi mengatakan, nanti bisa juga ke Yudi nih. Ini ada kasus besar lain yang jadi itu. Apa memang ada indikasi ke arah itu? Sebetulnya bukan hanya indikasi, Bang. Ngeri. Indikasi itu kan udah paling tinggi untuk tahap selanjutnya. Ada tambah indikasi kuat. Terkonfirmasi kalau ini. Ini makanya ngeri kali. Apalagi mau Novel yang ngomong. Kalau indikasi kan seringkali kan kita melihat ketika beberapa orang ada rumor, ada pembicaraan gitu kan. Ini bocor halus sudah bahas itu. Yang biasanya kalau dia bahas itu bukti-buktinya konkret. Sudah ada investigasi awal. Saya melihat ada kasus besar di balik itu. Tapi kasus besarnya apa? Agar tidak mengganggu proses perkara yang sedang berjalan, jangan dibahas dulu. Jangan dibahas oleh Mas Novel. Yud gimana? Saya idem. Kalau ini nanti ini idem. Idem kalau itu. Kalau itu apa opsi? Tapi begini Pak. Kasusnya apa? Simak proses sidang perkara Hasto. Nah, kuncinya itu. Nanti kita akan lihat banyak hal-hal yang bisa kita pahami bahwa itu perkara besarnya. Itu kurang lebih. Kasus Hasto udah sampai mana ya? Ya katanya hari Jumat kalau nggak salah ya. Apa? Itu putusan setelah minggu eksepsi. Putusan setelah dari eksepsi. Dan kayak kalau melihat dari eksepsi dari pihak Hasto, kemudian jawaban ya, tanggapan namanya tanggapan dari KPK. Saya pikir kasus ini akan berlanjut ya. Saya yakin bahwa ini akan sampai ke argumen eksepsinya apa sampai lo yakin mau berlanjut? Karena kan error di personanya kan formil maupun materinya udah pasti terbantahkan ya kan. Emang Hasto yang menjadi tersangkanya, terdakwanya, kan nggak ada kesalahan, ya kan? Dalam satu perdebatan di TV yang aku lihat ada Yudi sama lawyer dari sana kan dia katakan dalam berbagai kasus yang lain tidak pernah ada nama Hasto disebut gitu kan? Iya, ya memang kan nggak, kasus itu kan berkembang Bang. Dan bukan Hasto yang jadi terdakwanya kan? Iya, dan memang fokusnya ke itu. Kemudian yang kedua ya bahwa saya melihat ya ini kan emang kasus tidak pidana korupsi, bukan kasus yang lain. Ya kan? Ya kalau misalnya ini perdata atau apa yang salah ya kan, tapi kan enggak, kasusnya korupsi, suap menyuap ya. Kemudian
terkait dengan kewenangan. Ya 1 miliar ke atas itu kan kalau dia adalah kerugian keuangan negara. Jadi ini adalah kewenangan KPK. Oh dia mainnya di situ. Iya, yang saya kaget juga kan sebenarnya kan ada Febri di situ. Ya kan dia selalu mengulang-ulang ketika menjadi jubir. Enggak, mungkin sudah lupa kan udah lama. Oh iya benar juga. Makanya kok kenapa yang saya kaget kan ada Febri di situ tapi masih ada terkait dengan kewenangan KPK. Soal Febri saya mesti klarifikasi nih. Cuman Mas Novel yang harus jawab nih. Mas Novel mengatakan bahwa kan Febri bikin tuh di X tuh kan ya. Bahwa dia dipanggil tapi kemudian penyidik KPK-nya cuti. Iya. Jadi gini. Itu gimana tuh Mas tuh? Ya itu sebetulnya soal Febri banyak yang mau dijelasin. Satu podcast sendiri. Sesi baru. tapi saya jawab dulu di poin-poin. Yang pertama, Febri itu betul dipanggil. Oke. Dan waktu itu dia, ini kata penyidik ya, karena penyidiknya kan kita kemarin karena ada gugatan yang kita ngobrol sama mereka. Ketika dipanggil itu, panggilannya permintaan Febri disampaikan melalui WA. Tapi biasanya formal tetap disampaikan melalui persuratan. Kemudian disampaikan bahwa dia berhalangan hadir karena sedang mendampingi Hasto. Gitu ya, di perkara sidang. Ya, waktu itu memang lagi jauh. Dan kemudian tanpa mengkonfirmasi lagi tiba-tiba datang jam 11 lewat sekian gitu. Padahal jam 10 janjian. Padahal diundang jam 10, dipanggil jam 10. Ketika dia datang sudah melewati waktu, kan penyidik yang lainnya kan sudah handle orang-orang lain. Nah, dia nggak dikonfirmasi, kemudian dia bicara kepada admin. Adminnya tuh bilang begini kurang lebih. Ini nggak mengkonfirmasi, penyidiknya sedang meriksa yang lain. Barangkali, tentunya kita duga karena nggak ada rekamannya kan pembicaraan itu. Disampaikan bahwa apa nggak ada penyidik lain? Oh ada penyidik lain tapi cuti. Jadi yang cuti adalah penyidik lain karena penyidik-penyidik yang meriksa itu nggak ada yang cuti. Nah itu di situ yang saya katakan, di situ bisa berbohong. Karena begini Mbak Bewi, ketika dibilang bahwa seolah-olah penyidik itu cuti, berarti penyidiknya nggak ada semua dan cuti. Dan yang paling menarik itu dihancurkan reputasi penyidiknya ya. Itu menurut saya sengaja. Dalam konteks ini saya menduga Febri sengaja karena itu tidak pantas begitu. Memframing seolah-olah seperti itu. Contohnya begini, ketika di ruangan ini ternyata ada yang sedang minum gitu. Terus kemudian dia bilang oh iya di dalam itu pada minum. Padahal cuma satu yang minum dan urusannya nggak ada urusan dengan apalagi kalau asosiasi minum pasti bukan sekedar air putih ya kan. Jadi persepsinya nanti seolah-olah dibuat lagi pada minum. Minum dalam perspektif tertentu dianggap sebagai minuman keras. Iya gitu. kan dia kalau padahal minum dalam konteks air putih dan itu pun satu orang. Jadi framing begitu berbahaya. Terus yang kedua memang di perkara yang terkait dengan hal ini kan banyak ya yang menyampaikan menyayangkan lah Febri menjadi kuasa hukumnya Hasto. Kenapa? Febri ini ketika perkara Hasto dibahas, dia ikut dalam expose. Oh, coy dong, Mas. Coy. Dan bukan hanya itu, dia ikut memberikan tanggapan dan masukan dalam forum expose. Dan itu ada notulennya. Dan itu dia bisa di ini loh. Soal etiknya tuh bisa dibawa ke ini loh. Iya, itu menurut saya masalah yang sangat serius. Terlepas dari etik sebagai organisasi advokat, tapi itu juga menjadi permasalahan ketika orang yang concern selama ini masalah anti korupsi dan integritas bermasalah dengan hal yang seperti itu. Menurut saya masalah yang serius. Dan itu buktinya ada loh. Dan itu kalau digugat malah lebih asik tuh Mas karena argumennya ada. Kalau digugat di pengadilan. Lanjutin Mas. Jadi kurang lebih seperti itu Pak B. Jadi pola untuk membuat framing seperti itu tuh menurut saya nggak pantas lah, nggak pantas. Dan saya kok nggak yakin dia nggak sengaja gitu. Saya khawatir dia sengaja. Kalau saya sih nanggepinnya nih Mas Novel, Sobat Yudi, Febri udah bener jadi juru bicara untuk dirinya sendiri dan hari dia sedang melakukan. Jadi jago ya. Tapi ketika dipakai buat yang negatif jadi jelek kan. Tapi kita memang paham lah bahwa kan tentu ketika Febri diangkat menjadi tunjuk menjadi salah satu pengacaranya tambahan ya. Selama ini kan kita waktu penyidikan nggak pernah dengar namanya ya. Ya itu kan tentu kita tahu bahwa Febri memang kekuatannya di media ya. Karena kan dia dulu ada juru bicara KPK. Namun
seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Novel kan sebenarnya dia itu sudah paham ya sebenarnya KPK itu bekerjanya seperti apa. Ya maksud saya ketika yang disampaikan adalah hal-hal yang receh gitu kan, kayak kemarin ada salah KUHP itu kan ngapain, kemudian dakwaan oplosan gitu kan, padahal kan dia tahu gimana caranya, kemudian dakwaannya oplosan, dakwaan KPK gitu kan. Oh, pikir lagi ngomong Pertamina. Ya, tapi itu kan waktu itu kan Pertamina lagi dibenci masyarakat kan tentang oplosan. Jadi dia pengen mengasosiasikan gitu. Begitu dia juga oplosan. Jadi bahasa jubir banget ya. Jubir banget. Kemudian yang paling tahu memang sahabat. Iya. Ini kayak gini nih asosiasinya. Tapi jujur kata orang Bang, lu kok kritis banget sama Febri loh. Gua itu hampir setiap habis pemeriksaan di ruangan dia diskusi gitu kan waktu nasi KPK. Master konfirmasi. Gitu kan. Ya maksudnya paham lah, maksudnya kayak tadi WA ya kan. Sebenarnya kan WA itu biasa. Sekarang komunikasi sudah semakin canggih kan. Dengan saksi kapan janjian gitu, surat panggilan pakai WA. Kalau panggil pakai WA kan kita formulirnya ada, tapi kan kita juga kalau ada nomor telepon orang saksinya kita kontak kan Pak. Memudahkan ini dakwaannya nih surat panggilannya kan ya sama gitu kan. Maksudnya masa yang kayak gitu-gitu dipersoalkan gitu kan, yang receh gitu kan. Sama seperti tadi, kok banyak kita dulu kan waktu dia menangani kasus yang dulu lagi rame kan Sambo kan, ya kita minta dia mundur, dia nggak mundur, oke nggak masalah lah gitu ya. Nah, kemudian kasus korupsi kan ini kan juga menjilat omongan sendiri, nggak mau naik kasus korupsi. Tapi menurut saya kali ini kenapa kita kan dulu waktu dia menangani SL kita nggak ngomong apa-apa. Satu kata pun saya ditanya sama teman-teman media itu gimana nih Febri nangani kasusnya, saya dia nggak komen ya karena kan dia nggak paham. Iya, saking gitu sayangnya Yudi. Iya. Tapi kali ini loh di hari-hari itu Pak, saya sama Febri diskusikan tentang bagaimana Febri tahu bagaimana tentang penyidik dan penyelidik dan orang-orang Dumas yang ada di PT IKA. Yang disergap itu ya. Yang disergap itu tahu. Saya kan sebagai ketua wadah pegawai KPK dan dia sebagai kepala Biro Humas. Ya kan kita gimana cara nyelamatin teman-teman, gimana cara maksudnya harusnya kan ada chemistry lah. Maksudnya kalau mau nangani kasus korupsi yang lain kita diem aja kok, kan ada beberapa kasus korupsi tangani oleh dia, kita diem kok gitu kan. Tapi kalau ini kan bukan kita Yudi kali yang diem kali. Iya. Ya apa sih. Yudi. Soalnya kita ngomong ya. Iya. Sebagai sahabat dia diem gitu. Masih sahabat sekarang. Sahabat gitu kan. Jadi tapi kali sahabat ini kan sabar. Ya masalah kemudian ya bagi saya kan memang ya ketika pilihan hidup ya kan ya, tapi saya ya berharap kalau emang nanti nemukan jalan buntu gitu kan, putar balik gitu kan, kita masih bisa menerima. Kamu kalau sebagai sahabat masih tetap mengharapkan ada putaran balik yang bisa. Iya, balik dan kita masih bisa menerima. Toh bagi kita apa sih kita cari dunia yang fana ini? Kita atau Yudi? Ya, bagi saya apa sih cari dunia fana ini kan gitu. Ya kan? Kita tuh kan katanya kita punya chemistry yang bareng, Pak. Ingat kan waktu perkara Senturi? Jangan deh. Bayangin penyidik itu di KPK saking profesionalnya ya. Kita mentuntaskan kasus Senturi gitu kan. Dapat tanda tangan dengan gambar Pak BW aja udah alhamdulillah gitu kan. Saking ini kan ada kartun-kartunnya dapat penyidik ya kan. Gue inget Mas. Jadi teman-teman udah berhasil kasus Senturi, gue udah bawa ke pengadilan terus aku bikin itu tanda tangan mengucapkan terima kasih, keren penyidik gitu tuh. Kan belum pernah ada tuh pimpinan kayak gitu ya. Belum pernah, itu kan apresiasi kan nggak perlu apresiasi dengan uang hadiah ya kan nggak boleh itu kan. Tapi itu aja kita udah itu saya pajang Pak. Sampai sekarang. Sekarang belum pajang di mana? Jangan-jangan di kantornya Febri. Tapi semenjak itu banyak tikus takut Pak, karena kan menangani kasus korupsi. Jadi tikusnya pada hilang buat saya Pak. Koruptor ya. Tapi kalau kasus RK kamu nggak pernah ngomong kayaknya. Saya udah banyak jadwal, besok saya ada podcast tentang RK, tentang ini. Ini RK yang mana? RK yang mana nih? Saya udah tahu SK yang mana. Tapi saya hanya ngomongin kasus korupsinya, kasus yang lagi viral saya nggak mau Pak. Emang kasusnya ada banyak yang viral? Aduh. Pak BW kayak turun dari ini planet Mas. Coba komentar sedikit loh kasus Ridwan Kamil. Komentar sedikit lah. Ya kalau kasus Ridwan Kamil saya pikir ya kita percayakan kepada KPK untuk segera menuntaskan kasus ini. Ingat loh, ya Ridwan Kamil janjinya KPK akan dipanggil. Ini kan sudah hari kedua ya kerja setelah Lebaran. Ya
Ya kita harap segera dipanggil bukan hanya formalitas pernah jadi saksi karena rumahnya digeledah. Tapi ingat loh, KPK sudah memulai, KPK juga harus mengakhiri. Ya kan? Jangan sampai nanti harapan masyarakat jauh panggang daripada api. Memang ada asas praduga tidak bersalah, tetapi Pak Bambang dulu kan ketika kita melakukan penggeledahan, pasti kan Pak Bambang akan men-challenge, kenapa di awal penggeledahan lu menggeledah rumah selain tersangka? Iya kan? Ya walaupun kemarin ternyata 5 orang itu yang menjadi tersangka kan nggak ada nama RK. Ya hanya 2. Belum ada. Ya? Bukan nggak ada, belum ada. Ya 5 kan nggak ada Pak, itu jelas tegas itu. Masa belum nanti kasus ini belum tuntas. Ya kan saya belajar kayak gini kan dari Pak. Bukan dari Febri. Jadi tapi jujur Pak, ya yang atau Febri bisa dari Pak Febri. Kenapa jadi balik ke Febri? Aduh. Jadi kembali lagi Pak. Iya baik. Ya bahwa kasus Ridwan Kamil ini ya memang kasus yang unik dan menarik. Ya karena sekali lagi sebenarnya kan Bang Jabar Banten itu kasusnya itu kan pernah tangani oleh KPK. Kalau nggak salah Bang Novel karena jadi ini kan artinya kecemplung dalam lubang yang sama. Bahkan keledai aja, ya kan nggak akan jatuh di lubang yang sama. Ini kok kena lagi. Nah, apalagi di lootnya sama. Nah, apalagi kasusnya kan kasus ini ya iklan ya yang kita tahu sebenarnya itu kan buat dana non budgeter ya. Dan kita harap bisa jadi kan bukan hanya RK sebagai kepala daerah, bisa jadi kayak yang lain-lain juga kan. Sahamnya kan bukan hanya dimiliki oleh Jawa Barat. Nah, tapi yang lain juga punya. Nah, nanti Bang apa jelasin dulu. Kok Bang Jabar ya? Bukannya kalau Jawa Barat Kang Jabar. Ya juga. Nah, ini Pak BW. Makanya kenapa ekspos itu kalau ada Pak BW, ya kan? Itu selalu banyak bumbu-bumbu segar. Mas Novel, apa yang kira-kira harus diperhatikan dalam kasusnya Rosa dalam gugatan ini yang publik kan harus diberitahu sehingga publik juga harus ikut terlibat dalam pengawasan terhadap kasus ini. Jangan sampai kemudian sinyalemen bahwa ada sesuatu yang dipakai melalui instrumen dalam kasus ini menjadi terjadi gitu. Iya. Gini, soal gugatan perdata terhadap Rosa ini bisa menjadi ancaman kepada seluruh penegak hukum apabila kemudian dianggap seolah-olah gugatan perdata, gugatan ke pengadilan itu memang nggak terhindarkan, harus diperiksa sebagai pokok perkara. Seandainya pandangannya begitu. Karena masing-masing peradilan ada perdata, ada tun, ada pidana dan segala macam itu masing-masing punya koridor sendiri-sendiri. Dan dalam perkara ini Rosa tentunya sebagai penegak hukum, sebagai penyidik. Dan dia bertindak untuk dan atas nama perintah untuk dan atas nama pimpinan KPK atau lembaga. Itu di pasal 39 ayat 2 Undang-Undang KPK. Ditambah lagi adanya perlindungan hukum kepada semua aparatur yang bekerja untuk kepentingan negara. Itu ada di pasal 40 sampai pasal berapa tuh saya lupa di KUHP. Itu semuanya ada hal yang mengatur soal itu. Dan kalau kemudian pola-pola seperti ini dilakukan dan berhasil mengganggu dan pengadilan atau majelis hakim memberikan ruang untuk diperiksa di pokok perkaranya, menurut saya ini justru menjadi jalan untuk ancaman untuk semua penegak hukum. Dan bisa menjadi bahan buat menakut-nakuti penegak hukum. Bayangkan Mbak BW seandainya nih ada koruptor yang kaya raya gitu. Terus kemudian dia mengeluarkan uang banyak, dia gugat di banyak kota dan terus-menerus dilakukan terhadap personal-personal itu. Tentu itu akan membuat persoalan. Dan sikap ini kalau betul bisa terjadi tadi, saya khawatir ditiru seperti tadi akan berbahaya dan kemudian ini akan membuat orang menjadi takut untuk bekerja benar. Dan ancaman ini bukan cuma untuk penyidik, bisa jadi ke depan kepada para jaksa penuntut. Bisa jadi hakim juga dilakukan seperti itu oleh yang lainnya. Jadi ini bisa menjadi persoalan serius. Jadi oleh karena itu menurut saya tidak relevan untuk diperiksa sampai di pokok perkara. Walaupun kalau kita lihat dari substansinya pun substansinya ya jauh panggang dari api lah. Saya nggak yakin ini akan menjadi persoalan, cuman membuat itu menjadi masalah seolah-olah diperiksa-periksa terus di pengadilan itu justru menjadi persoalan yang ini. Oleh karena itu saya merasa perlu untuk membahas ini dan IM57 hadir untuk memberikan advokasi sekaligus membawa ke ruang terang agar semua orang melihat. Jangan sampai kemudian menjadi ruang untuk black campaigns kepada si Rosa, terus kemudian
menjadi ruang untuk seolah-olah ini adalah dalam rangka mencari keadilan, padahal dalam rangka untuk mengada-ngada atau mencari-cari mengacak-ngacak keadilan. Jadi hal ini tentu perlu diangkat. Terlepas selama ini kita masih melihat bahwa upaya pemberantasan korupsi masih bermasalah, tapi orang yang bekerja untuk pemberantasan korupsi yang benar harus dibela dan didukung. Itu Pak Bill. Ada badan pengawas Mahkamah Agung yang akan mengawasi itu. Ada komisi yudisial. Sejauh mana itu akan ditempuh supaya kemudian apa yang Mas Novel bilang jangan sampai itu delay justice kan injustice gitu. Ya. Nah itu bisa saya nggak ngerti ada usulan apa mengenai. Ya kalau dari saya sekarang kan tentu kita ikuti dulu Pak persidangannya seperti apa, karena tadi kan masih proses mediasi. Ya sampai saat ini saya ada proses mediasi ya karena gugatan sih ya. Iya ada proses mediasi. Tadi mediasi pun baru hanya jadwalnya kapan. Nah tadi kita belum dapat info dari teman-teman kita yang menjadi penasihat hukum ya. Karena dari IM57 sendiri ada 2 orang yang terlibat langsung, yaitu si Lakso sebagai ketuanya dan Yunova, sohibnya Bapak tuh. Oh iya. Ya, si Lakso apa Yunovanya? Dua-duanya ya. Ya kan. Nah jadi ya tentu nanti kalau memang ada sesuatu yang ganjil, yang nggak genap ya Pak. Ganjil ya. Ganjil ya dan aneh menurut kita. Ya kayak tadi kan kita mendorong supaya Biro Hukum KPK bisa ternyata hakimnya oke. Kemarin kita kaget kita kan kok Biro Hukum nggak bisa mendampingi. Nah sekarang kan katanya udah bisa. Yang kayak gitu Mas. Orang didampingi terus ditolak oleh hakim. Bikin aja lu putusan kayak gitu. Nah itu yang maksudnya dilaporin ke. Iya betul, makanya kita tentu sebelum melaporkan dan sebagainya tentu kan kita harus punya bukti yang kuat. Kan kita orang hukum Pak. Itu kan ajaran Bapak ketika pertama itu kali. Udah kuat buktinya ditolak di awal. Apalagi karena kan udah oke nih. Ya kan udah oke lagi kan. Kan udah oke kan betul ya udah. Nanti kita tunggu, tapi sekali lagi kan masih banyak beberapa tahap. Ya mau nggak mau suka nggak suka ya tentu kita harus menghadapi ini. Dan saya pikir apa yang terjadi ini kan bagi Rosa saya pikir ini lebih ringan dengan Bapak dikriminalisasi dulu kan. Ya, setahun gitu kan. Salah. Mas Novel matanya di. Oh iya kalau beliau mah sudah ini Pak paripurna beliau. Udah begawan anti korupsi kan. Begawan. Pak BW kan siapa. Nah jadi saya pikir tadi udah kata Bang Novel ya, ketika ini dipilihnya di sana dan sebagainya dan kenapa harus perdata, saya pikir memang ini adalah strategi dari mereka. Dan kalau mereka punya strategi, maka kita akan pasang badan bagi penyidik KPK karena kita tahu mereka serius memberantas korupsi. Dan kita tanpa pamrih ya Pak, ini adalah pro bono ya teman-teman udah sepakat dan ini bukan sekedar bahwa kita adalah sahabatnya Rosa, ini lebih dari itu, ini adalah marwah dari pemberantasan korupsi bahwa tidak boleh ada yang mengganggu upaya memberantas korupsi dengan cara apapun seperti itu. Ini bukan sekedar pro bono tapi ini pro Rosa dan pro KPK serta pro pemberantasan korupsi. Kasus ini dibawa ke ruang terang karena tidak mau kasus ini dijadikan alat untuk menjatuhkan dan mendelegitimasi upaya pemberantasan korupsi. Kita akan terus menegakkan kewarasan dan siapapun yang akan kita tegakkan harus orang-orang yang memang punya integritas. Inilah cara kami menegakkan kewarasan. Mas Novel dan Yudi. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.